Langit mulai merekah, membawa warna oranye yang hangat di antara dinginnya pagi. Jam 5:30, kami meninggalkan desa Sikapat, Purwokerto menuju arah timur, mengejar cahaya yang tumbuh perlahan di balik perbukitan. Tak banyak kata, hanya suara mesin dan angin yang menepi di telinga. Dalam diam, kami tahu setiap perjalanan punya makna yang akan kita temukan di atas sana. Sekitar jam 8 pagi, kami sampai di loket Gunung Kelir. Perjalanan sedikit terlambat karena kami sempat menunggu satu teman lagi. Dia datang dari arah Purbalingga. Kami sempat singgah di Alfa Serang, sarapan seadanya sambil menunggu kabut di jalan memudar. Kadang perjalanan memang seperti itu, tak selalu tepat waktu, tapi selalu memberi ruang untuk berhenti sejenak, menikmati jeda dan mensyukuri langkah yang akan dimulai. Tiket masuknya murah, hanya Rp10.000 per orang. Tapi nilai sebenarnya bukan pada harganya, melainkan pada pengalaman yang nanti di balik gerbang ini. Di sini, di antara udara pagi yang lembab dan aroma tanah basah, kami siap menapaki jalur kecil menuju puncak. Oke, Bolo. Jangan bolo, kita pagi nyaman. Kita berangkat berempat man. Sini turu man. Bayi dukung. Kita berangkat. Kita ke arah sana. Yakin tong ate. Tong sang tong. Biasa disintak kalau Oh alah, pokoknya kena gue kuwe. Oke man. Langkah pertama terasa ringan. Jalur awal menyapa dengan kehangatan rumah warga dan kebun petani. Suara kambing, daun pisang yang basah, dan tawa kecil kami mengiringi awal pendakian ini. Mau ngaji, Dek? Sekolah? Semangat ya belajarnya. Melewati ladang muncang, man. Medannya tak terlalu sulit, cocok untuk pendaki pemula. Tapi setiap langkah tetap mengingatkan bahwa mendaki bukan tentang siapa yang cepat sampai, tapi tentang menikmati setiap nafas di antara langkah. Seperti ini jalurnya. Landai-landai. Kita memasuki lurung, Bolo. Lurung itu bahasa ngapak. Puncak belok kanan. Perpet. Alas panen buncis. Langit mendung, kabut turun perlahan, semua warna memudar.
tersisa putih dan abu-abu yang menenangkan. Mungkin alam sedang mengajak kita diam sejenak agar kita bisa benar-benar mendengar suara hati dan langkah sendiri. Puncak, belok kiri. Set. Jalurnya ini asik buat pit-pitan. Downhill. Sugeng Rawuh Gunung Kelir. Berarti kita ke sana. Kita ke sana. Awal langkah kami di Gunung Kelir terasa begitu tenang. Jalurnya masih landai, mudah dilalui, seolah memberi salam ramah untuk setiap pendaki yang datang. Di kanan kiri terbentang ladang milik petani, hijau, sederhana, tapi penuh kehidupan. Hari itu hari Senin, tak ada keramaian, tak ada suara selain langkah kami berempat dan hembusan angin yang lembut. Entah di atas sana ada siapa, tapi yang pasti sunyi ini membawa damai. Sebuah awal yang sederhana, namun seperti mengundang kami untuk mengenal sisi tenang dari Gunung Kelir. Langkah demi langkah mulai menanjak. Meski begitu, jalurnya masih bersahabat. Kanan kiri masih ladang, sisa tangan-tangan petani yang menyatu dengan alam. Sesekali kami melewati pepohonan, angin lembut menyapa, dan tanah yang kami pijak terasa masih ramah. Kami terus berjalan tanpa henti, tanpa sedikit pun rasa lelah. Entah karena jalurnya mudah atau karena semangat yang tumbuh dari rasa penasaran. 4 orang satu tujuan, bukan untuk menaklukkan gunungnya, tapi untuk mengenal seperti apa sebenarnya Gunung Kelir itu. Sedikit tanjakan mulai menghadang, jalur tanah berumput tak menjadi halangan. Langkah kami tetap ringan, perlahan tapi pasti menuju atas. Sesekali kami berhenti, bukan karena lelah, tapi untuk menikmati pemandangan di bawah sana. Kabut yang perlahan mulai terbuka, menyingkap lembah dan ladang yang tadi kami lewati. Saat itu terasa tenang, seolah gunung memberi jeda, agar kami tak hanya mendaki, tapi juga mengagumi setiap langkah di perjalanan ini. Labu sikile kayak menjetor, man. Itu bisa menetok lu, ngas kayak basur rambekane, man. Pege. Mbak aku metu, man. Kita memasuki hutan papringan, man. Loh, pernah pisan. Ping 70. Nanjak terus, bolo. Pepohonan di kanan kiri menemani langkah kami, bukan hutan lebat, tapi cukup untuk memberi teduh dan rasa tenang. Angin dari lereng berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan kabut yang belum sepenuhnya pergi. Sederhana, tapi di kesederhanaan itulah keindahan gunung ini terasa. Udara mulai terasa dingin, menusuk sampai ke balik jaket, lembab, dan perlahan kabut kembali turun menyelimuti jalur. Tanah yang kami pijak mulai licin, langkah jadi harus lebih berhati-hati. Tapi mau gak mau, kami tetap harus jalan terus. Di gunung cuaca gak bisa ditebak, kadang cerah, tiba-tiba kabut datang. Dan kalau terlambat sedikit, bisa-bisa hujan menyapa lebih dulu. Kabut semakin tebal, tapi kami tetap jalan terus. Tanahnya agak licin, jadi langkah harus hati-hati. Tapi semangatnya masih sama, gak ada yang mau berhenti. Jalur terasa sepi, cuma suara angin dan langkah kaki yang menemani. Kadang kami saling ngobrol kecil, kadang cuma diam, fokus menatap jalur di depan.
Udara makin dingin, tapi rasanya justru bikin tenang. Di antara kabut dan suara alam, ada suasana yang sulit dijelaskan, campuran antara lelah dan bahagia. Pos 2 Lemah Lincet. Sampahmu raimu. Hah? Orang ngisor air terjun. Nek ora kaput. Danau. Sayang sekali man. Kita kawanan kesiangan. Jadinya kayak gini kabut. Harusnya di bawah sana sepertinya ada danau sama air terjun. Tapi kayak gini karena kawanan pada nawang-awangan tadi mau berangkat ya. Iya. Ya jadinya kayak gini kabut. Ya nggak apa-apa. Namanya juga kita untuk bersenang-senang, menghilangkan penat, pikiran stres, healing, Jalan, oke. Asli udah kabut. Belum beruntung. Nanti remedi lagi ke sini. Insya Allah kapan-kapan. Terserah lah, balik yang ngono. Sing nginep ngene yang ngono. Jalurnya mulai kembali landai, di kiri tebing, di kanan lembah yang diselimuti kabut. Hari ini mungkin pemandangan indah itu sengaja disembunyikan, bukan karena tak mau ditunjukkan, tapi agar kita belajar menikmati perjalanan bukan hasilnya saja. Kadang aku berpikir, gunung memang punya caranya sendiri untuk mengajarkan makna bersabar. Saat kita berharap langit terbuka, justru kabut datang nutup segalanya. Tapi disitulah indahnya, tak semua keindahan harus terlihat jelas untuk bisa dirasakan. Di samping jalurnya yang mudah, akses ke sini juga nggak sulit. Biayanya pun murah, cocok buat siapa saja yang pengen mengenal arti pendakian tanpa harus tersesat dalam beratnya langkah. Jadi kalau hari ini kamu ingin mencoba mendaki, tapi belum siap dengan yang terlalu tinggi, datanglah ke sini dulu, ke Gunung Kelir. Karena mungkin seperti hidup, perjalanan sederhana justru menyimpan banyak cerita. Ya mau kayak ngarep pendaki nunggu ngalas. Di si tanduran tok. Kita gini tuh, urung lihat gunung itu. Iya, Pusat Panduran. masih Biasa. jalur-jalur tanduran. Kalian tahu tanduran? Tanduran itu tanaman sawah ngalas. Kami parkirnya pira ya? Boleh ya. Kehilangan guys, kan Kudune emang ya. kudune mikir wong papate 80 lah intine. Iya. Iya. Nang hebu kok emang. Di 40 ya. Emang ping 4 20 ku. Besar bes 10 ku. 20 tambah motor loro. Oh iya ding. 30. Tadi kita masuk. Tuh. Masuk kita tadi 20.000. Per anaknya itu 5.000. Karena motor kami dititipin. Kebetulan ada rumah saudara. Jadi nyingget itu hemat. Tuh jalurnya seperti ini. Ngonggur ya man. Ngonggur. Kengelaken. Pokoken.
Kena ora kabut mungkin apik ya. Full kabut. Apa? India lah. Kutul benurung sapa panas lantaran body dari. Makan anggaran anu gendiran. Paling gendiran. Ada warung bolo. Mungkin sebentar lagi ada Alfamart sama Indomaret itu. Rehat sejenak sambil sebat. Adem banget sih itu langsung. Alah, orang memper lah. Orang memper lah. Iya jadi ya mesti ya. Capek. Capek. Capek lah. Masih kita jenjetor. Ngecor. Yang jatuh ngecor. Cor. Setelah berhenti sebentar di warung, kami kembali melangkah. Di sini ada toilet, ada juga sebuah tower yang berdiri diam. Entah masih aktif, entah hanya jadi saksi bagi pendaki yang lewat. Jalur mulai menanjak lagi. Tanjakannya tidak panjang, tapi cukup untuk membuat nafas terasa berat. Dan di setiap langkahnya, terasa makin dekat tanda bahwa puncak sudah menunggu. Sudah nyampe puncak ternyata. Ternyata dekat. Ya seperti inilah jalurnya. Kurang lebih setengah jam untuk perjalanan normalnya. Ya setengah jam. Hingga akhirnya kami sampai juga. Di atas sini, sebuah bendera merah putih berkibar gagah, menembus kabut berdiri tegar di tengah negara yang sedang tidak baik-baik saja. Entah kenapa melihatnya terasa haru, ada bangga, ada lega, tapi juga ada diam yang sulit dijelaskan. Di sekeliling hanya kabut angin dan suara nafas yang tersisa. Tak ada pemandangan luas hari ini, tapi mungkin memang begitulah, gunung tidak selalu memberi apa yang kita mau, tapi selalu memberi apa yang kita butuh. Ini kalau tidak kabut sepertinya ada danau bolo. Sama air terjunnya ada 7 itu di sana itu ceceran 7. Hari ini Gunung Kelir mengajarkan satu hal sederhana, bahwa sampai di puncak bukan soal tinggi tempatnya, tapi tentang seberapa tulus langkah kita menuju ke sana. Nana sih ngomong kaliran nih. Ngerti apa ora kalir? Ngele. Ngelih. Ya bahasanya apa ngelih? Nah apa? Cun Indonesia temenan? Ya bahasa Jawanya langka. Ngelih. Ngelih ya Indonesia. Jawa. Ya Jawa wis lah. Ngeleh. Ya lagi pancing cepat. Ora iso kowe. Ora iso ya ngono. Pancing. Dik, kok sing dayang dik. Emang kita Wong Sleman. Sleman. Biasa Sleman kan Maguwarjo. Sebelah Maguwarjo. Ya. Satu 373. Jam. Tetap ya go begini 15 menit dari basecamp ke puncak. Rekomendasi gunung, bukan gunung ya, bukit untuk para pemula. Cerah biasanya anak kawah yun. Kawasi Kidang. kawah putihnya ning isor. Kayak tempo. Alhamdulillah man. Tapi coba ya Pak. Saya bisa bicara. Jadi saya itu Namanya gimana? saudara suku itu Pak.
Dan akhirnya pendakian Gunung Kelir hari ini selesai juga. Setiap langkah yang kutinggalkan di tanah ini rasanya seperti mengingatkan bahwa hidup selalu punya caranya sendiri untuk menenangkan kita. Maaf kalau video ini masih jauh dari kata sempurna. Kadang kabut terlalu tebal, kadang kameraku tak cukup baik menangkap indahnya pemandangan. Tapi semoga kamu tetap bisa merasakan hangatnya perjalanan ini. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Biar perjalanan kecil seperti ini tetap punya rumah untuk pulang. Sampai ketemu di ketinggian berikutnya.